Sobat Sehat, Indonesia dikenal memiliki beragam tanaman herbal yang sering digunakan sebagai ramuan tradisional yang berkhasiat untuk kesehatan. Harga tanaman herbal pun tergolong murah dan mudah didapat di mana saja. Dan berikut ini beberapa jenis tanaman herbal yang terkenal dari Indonesia yang baik bagi kesehatan. Lidah buaya. Tanaman yang satu ini sudah dikenal oleh semua orang karena memiliki banyak fungsi bagi kesehatan, diantaranya untuk perawatan kulit, rambut, mengurangi bekas luka bakar, dan tak hanya itu, daging lidah buaya juga berguna sebagai obat batuk, menurunkan kadar gula, melancarkan pencernaan, mengobati radang tenggorokan, dan diabetes. Temulawak. Bagian yang sering digunakan adalah akar dan dagingnya yang berbentuk lonjong dan berukuran panjang. Banyak khasiat yang terdapat pada temulawak, diantaranya untuk mengatasi gangguan ginjal, anti radang, mengatasi sendi yang sakit dan kaku, hingga dapat mencegah kanker. Selanjutnya ada daun cincau yang sangat dikenal ampuh untuk meredakan panas dalam, mengobati demam, mengatasi tekanan darah tinggi, hingga meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Jahe merupakan herbal yang sangat terkenal dari Indonesia dan sangat disukai banyak orang, baik sebagai bumbu masakan maupun ramuan. Karena rasanya yang pedas dan menyegarkan, jahe berkhasiat untuk menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Sobat Sehat, tubuh manusia adalah salah satu mahakarya Sang Pencipta yang begitu menakjubkan. Apakah Anda sudah mengenal tubuh Anda sendiri? Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi loh, baik di dalam maupun di luar tubuh kita. Nah, ini dia beberapa hal unik yang terjadi pada tubuh kita. Merinding adalah reaksi spontan tubuh yang berkaitan dengan pertahanan diri. Pada manusia tidak mungkin terlihat signifikan. Seseorang yang merasakan merinding ketika dalam kondisi sedih, senang, dingin, takut, dan mengalami perasaan emosional yang cukup kuat, sehingga membuat otot-otot kecil di dasar folikel rambut berkontraksi ketika merinding, atau biasa disebut dengan refleks vestigial, yang membuat kulit terlihat kasar berbintil dengan bulu berdiri untuk sementara waktu. Kedutan adalah kondisi di mana area kelopak mata, bawah mata, hingga alis bergetar atau berdenyut. Sensasi tersebut biasanya berulang dan tidak terkendali. Biasanya kedutan hanya terjadi pada salah satu mata saja. Jarang terjadi kedutan pada kedua mata dalam waktu yang bersamaan. Kedutan dalam istilah medis disebut dengan miokimia. Sensasi berdenyut yang muncul disebabkan oleh saraf kelopak mata bagian atas dan bawah yang tegang dan kejang. Berikutnya, menguap. Tidak bisa dipungkiri, menguap erat kaitannya dengan mengantuk atau kelelahan. Namun salah satu teori mengatakan manusia menguap untuk mendinginkan otak. Karena ketika menguap, seseorang akan melakukan peregangan rahang yang sangat kuat, sehingga bisa meningkatkan aliran darah pada leher, wajah, dan kepala. Ketika mengambil nafas dalam-dalam saat menguap, udara dingin akan masuk ke rongga sinus sekitar arteri karotis dan kembali menuju otak. Namun bila menguap secara berlebih bisa menjadi pertanda bahwa seseorang memiliki penyakit tertentu seperti tumor otak, stroke, epilepsi, gagal hati, dan sinkop vasovagal atau mudah pingsan. Sehat adalah kondisi tubuh terbebas dari segala gangguan penyakit baik fisik maupun psikis. Ada dua faktor yang membuat tubuh tetap sehat, yaitu dari dalam diri sendiri seperti asupan gizi dan gaya hidup. Faktor kedua yang memenuhi kesehatan adalah lingkungan, seperti kebersihan lingkungan yang terkadang tak terpikirkan oleh manusia. Sabun ternyata tak dapat membunuh bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme bersel satu. Sabun yang digunakan untuk mencuci tangan atau membersihkan tubuh ternyata hanya mengangkat kuman dan bakteri pada aliran air ketika membilasnya, sehingga bakteri terbuang bersama aliran air tersebut. Toilet umum sering dianggap kotor dan penuh bakteri. Ternyata bakteri yang ada pada toilet umum sama saja dengan bakteri yang ada di rumah. Dudukan kloset pada toilet umum sebenarnya tak berbahaya selama kita tidak memiliki luka terbuka pada kulit yang bersentuhan dengan kloset duduk. Jarang mengganti spray.
Spray adalah salah satu sarang kuman dari bakteri. Walaupun tak berbahaya, namun bakteri yang menempel di kasur dapat menyebabkan jerawat dan iritasi pada tubuh. Sebaiknya mengganti spray pada kasur setiap minggu dan mencucinya dengan menggunakan air panas. Hindari terlalu sering membersihkan rumah dengan menggunakan produk antibakteri. Antibakteri adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi bakteri. Produk pembersih antibakteri yang dijual mengandung triklosan. Triklosan sendiri mengandung senyawa kimia yang dapat memicu penyebaran bakteri menjadi lebih kuat. Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaannya pada pagi ini. Jangan lupa bahagia dan selalu jaga kesehatan ya.